Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan saya Aulia Zakia Almardiah, biasa dipanggil Aulia, Aul atau Ul. Namun panggilan di atas normalnya saya biasa disapa Ululululululul. Oke, saya mahasiswa psikologi dari Universitas Muhammadiyah Bandung dengan NIM 210207028. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah sebagai tugas akhir semester pada mata kuliah Psikologi Agama yang diampu oleh Ibu Irianti Usman. Meminjam adigium sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, saya juga bermaksud untuk menyampaikan kembali apa yang sudah saya dapat atau saya pelajari selama berada di kelasnya Bu Yanti yang Masya Allah luar biasa banget kerennya gitu. Dan yang akan di sini saya akan berfokus pada pembahasan yaitu tentang agama dan kesembuhan. Oke, WHO mengatakan bahwa dimensi kesehatan bukan hanya sehat secara fisik atau jasmani, namun mencakup sehat secara psikis, sosial, dan rohani. Yang pertama, kita akan membahas kajian agama dan kesembuhan. Nah, kajian agama ini berbentuk penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli-ahli setelah terjadi peristiwa Renaissance, di mana agama sejak saat itu sudah tidak lagi dianggap sebagai the scientific of tabu, atau ilmu pengetahuan yang dianggap tabu, ilmu pengetahuan yang nggak dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Nah, namun setelah terjadinya Renaissance, agama itu mulai menjadi topik yang dibahas oleh para ahli untuk menjadi suatu ilmu pengetahuan yang lebih teoritis. Yang pertama, penelitian dari Matthews dan Larson pada tahun 1995. Yang mana beliau ini meneliti efek dari komitmen atau keyakinan religiusitas terhadap hasil perawatan kesehatan. Sebesar 75% agama memberikan efek positif terhadap individu yang meyakininya. Dan efek positif ini akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Dan ada sebesar 17% agama memberikan efek campuran atau tanpa efek, alias nggak ngasih manfaat ataupun madorot apapun buat individunya. Dan yang terakhir, sebesar 70% agama memberikan efek negatif. Dan hingga saat ini, saya pribadi belum menemukan literatur atau penelitian yang mengatakan bahwa agama ternyata memberikan dampak buruk kepada orang yang meyakininya. Nah, di sini nih, penelitian yang dilakukan oleh Koenig dan kawan-kawan menyebutkan bahwa agama setidaknya memiliki peran penting dalam, pertama, memberikan kesejahteraan. Agama tidak memberikan kesejahteraan dengan cara memenuhi semua kebutuhan kita, baik primer maupun sekunder, apalagi tersier, ya, kepada kita. Tapi agama itu memberikan kesejahteraan berupa ketenangan dalam batin, ketenangan dalam hati, sehingga ketenangan jenis ini tidak akan bisa kita dapat walaupun kita memiliki harta, tahta, jabatan, atau bahkan jika kita adalah seorang pemimpin dunia. Seperti itu. Kemudian agama juga memberikan harapan dan memberikan optimisme. Manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk meyakini atau bergantung pada zat atau objek yang memiliki kekuatan lebih besar, superpower di luar dari dirinya. Kita nih manusia ya, kita manusia itu merasa memiliki kekurangan-kekurangan atau batasan kemampuan. Maka kita setidaknya membutuhkan pihak kedua yang memiliki kekuatan lebih dari kita. Dan perasaan ingin bergantung ini kita letakkan atau kita taruh kepada Tuhan, Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika kita memiliki Tuhan, maka kita akan memberikan ketenangan dan harapan kepada kita, memberikan rasa optimis bahwa kita mampu mengatasi berbagai macam kehidupan karena ada Tuhan yang membersamai kita. Agama juga memberikan dukungan sosial. Dalam beragama, kita nggak mungkin dong punya agama sendiri. Maksudnya, dalam menjalankan agama itu kita sendirian aja gitu. Nggak ada komunikasi sosialnya. Nah, biasanya kita dalam beragama nih, selalu bersama kelompok keberagamaan kita. Ya. Dan di dalam sebuah kelompok beragama ini,
kita cenderung saling memberikan support, saling mendukung, saling menasehati, dan inilah yang akan kita dapat, dukungan sosial. Kemudian, agama juga memberikan makna hidup. Hal ini sejalur dengan teori yang disampaikan oleh Viktor Frankl bahwa manusia pada dasarnya mampu melewati berbagai macam tantangan selama ia memiliki meaning atau makna dalam hidupnya. Dan agama itu memberikan makna hidup untuk kita, sehingga kita bisa lebih survival, kuat, bahkan tanpa kita duga kita bisa melewati tantangan ini, karena kita memiliki makna keberagamaan dalam kita. Kemudian agama juga mengatasi gangguan penyalahgunaan narkoba. Di Indonesia sendiri, ya, ada sebuah pesantren di Suryalaya dikenal dengan nama Inabah yang memiliki arti kembali kepada Allah. Berfokus untuk mengatasi pasien-pasien yang mengalami gangguan penyalahgunaan narkoba, di mana terapi yang dilakukannya itu lebih bersifat agamis, Islamis, ya, konsepnya lebih religi dengan berupa sholat, zikir, tausiah, dan berbagai macam kegiatan keagamaan lainnya. Kemudian agama juga dapat mengatasi kecemasan, depresi, dan penanganannya. Dan yang terakhir, agama juga mencegah dari bunuh diri. Semua agama, baik itu Islam, Kristen, Konfusius, dan berbagai macam agama lainnya, mengatakan bahwa bunuh diri itu merupakan dosa besar yang sepatutnya harus dihindari. Bahkan dalam Islam sendiri, jika kita membunuh diri kita sendiri, maka balasannya ialah neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik ya teman-teman. Kemudian ada penelitian dari Larson dan kawan-kawan, di mana beliau mengungkapkan sejumlah penelitian klinis dari agama dan spiritualitas yang dapat dikategorikan menjadi 4. Yaitu agama bisa menjadi pencegah daripada penyakit. Yang saya yakini, dalam peribadahan agama itu ialah untuk memberikan kesehatan pada fisik kita dan mencegah kita dari berbagai macam penyakit. Contohnya aja ya, sunnah Nabi untuk minum sambil duduk. Nah, ternyata belakangan ini ada penelitian yang mengatakan bahwa ketika kita minum sambil berdiri, air itu langsung jatuh ke lambung sehingga membuat lambung menjadi cedera. Nah, itulah mengapa sunnah Nabi itu adalah dengan duduk, sehingga menghindari kita dari penyakit. Kemudian yang kedua, agama juga menjadi penyesuaian terhadap penyakit atau coping. Tentunya pasien yang menderita suatu penyakit nggak serta-merta langsung menerima penyakitnya dong, pasti butuh waktu, pasti butuh penerimaan. Setelah adanya agama ini setidaknya membantu pasien untuk lebih menerima, lebih aware, dan lebih care untuk lebih untuk menjaga dan berusaha untuk mengobati melawan penyakitnya. Yang ketiga, agama itu memberikan kesembuhan dari operasi. Dan yang terakhir, agama juga meningkatkan hasil dari pengobatan. Dan di sini ada beberapa penelitian lainnya. Yang pertama dilakukan oleh Gardner dan kawan-kawan, di mana agama menjadi faktor protektif yang sangat kuat dalam mencegah bunuh diri. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, hampir semua agama mengatakan bahwa bunuh diri itu adalah suatu perbuatan yang tidak harus, atau perbuatan tercela yang tidak seharusnya dilakukan oleh manusia. Yang kedua, penelitian dari Strawbridge dan kawan-kawan, di mana beliau mengatakan bahwa orang yang sering pergi ke tempat ibadah memiliki tingkat mortalitas lebih rendah dibanding orang yang tidak pergi ke tempat ibadah. Atau dapat kita simpulkan ya, bahwa orang yang pergi ke tempat ibadah itu tidak atau bukan seorang pecandu narkoba, karena dikatakan tingkat mortalitasnya rendah. Kemudian yang ketiga, penelitian dari Probst dan kawan-kawan. Beliau mengatakan bahwa pasien depresi yang menerima terapi yang berorientasi pada agama memiliki depresi lebih rendah dan penerimaan klinis yang lebih baik dibandingkan pasien yang menerima terapi biasa. Kemudian yang keempat ada penelitian dari Saudia dan kawan-kawan pada tahun 1991, di mana hasilnya mengatakan bahwa agama ternyata membantu proses coping dalam menghadapi penyakit. Yang kelima, yaitu penelitian oleh Harris dan kawan-kawan yang meneliti pasien transplantasi jantung, di mana
pasien yang banyak melakukan aktivitas keagamaan ternyata memiliki kondisi fisik dan psikis yang lebih baik dibanding pasien yang tidak melakukan aktivitas keagamaan. Dan yang terakhir, Gallup mengatakan bahwa sebuah lembaga survei di Amerika menyebutkan bahwa peranan agama mampu menurunkan biaya medis di Amerika. Berarti di sini dapat dikatakan bahwa di Amerika, agama itu mampu mengatasi berbagai macam penyakit atau mencegah penyakit. Sehingga pemerintah Amerika tidak perlu mengeluarkan anggaran lebih besar. Selanjutnya yaitu doa dan kesembuhan. Kita akan mempelajari bagaimana sih doa yang kita bisikkan ternyata bisa menembus langit dan sampai kepada Tuhan sehingga memberikan kesembuhan kepada penyakit kita. Nah, di sini dikatakan ya, Dosey, seorang dokter, mengungkapkan penelitiannya tentang pengaruh positif doa yang ternyata berkorelasi baik terhadap penyakit. Dan kemudian Herbert Benson, seorang dokter di Harvard Medical School yang mempelopori penelitian efektivitas doa, mengatakan bahwa doa yang dilakukan secara berulang-ulang dapat membawa perubahan fisiologis. Dan yang ketiga, yaitu latihan relaksasi. Benson pada tahun 2000 mengatakan bahwa dalam penelitiannya menunjukkan bahwa respon relaksasi sangat penting untuk kesehatan dan proses kesembuhan seseorang dari suatu penyakit. Proses kerja dari latihan relaksasi ini sangat berkaitan dengan sistem syaraf manusia, yaitu sistem syaraf pusat dan syaraf otonom. Adapun manfaat relaksasi secara singkatnya ada 3, yaitu menurunkan denyut nadi dan tekanan darah, pernafasan menjadi lebih teratur, dan mengendorkan otot-otot yang tegang. Metode relaksasi yang ada di sini ya bisa dibilang merupakan aktivitas kita sehari-hari, sehingga kita bisa lakukan ini secara mandiri tanpa perlu bimbingan dari profesional. Yang pertama yaitu dengan melakukan aktivitas sehari-hari normal seperti biasanya, seperti kita membersihkan rumah, mengerjakan tugas, atau bersosialisasi dengan teman di kampus, dan lain sebagainya. Lalu metode relaksasi yang kedua ialah dengan latihan fisik. Tidak perlu berat ya, seperti yoga, senam irama, ataupun lari pagi alias jogging juga bisa kita lakukan sebagai metode relaksasi. Dan ketiga, adanya hubungan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar, sederhananya baik itu dengan keluarga, tetangga, teman-teman, ataupun diri sendiri, setidaknya itu bisa menjadi metode relaksasi untuk kita, sehingga kita menjadi lebih rileks. Dan yang terakhir yaitu aktivitas keagamaan. Aktivitas keagamaan ini kita bisa dibedakan menjadi 2 kategori, yang bisa kita lakukan secara sendiri, ataupun kita lakukan secara bersama-sama, atau berkelompok sosial. Kalau aktivitas keagamaannya sendiri dalam Islam yaitu seperti sholat dan puasa. Sedangkan aktivitas keagamaan yang kita lakukan secara sosial atau bersama-sama nih, bareng banyakan orang, yaitu seperti ketika menyembelih hewan kurban, bersedekah, ataupun bergotong royong membersihkan lingkungan di sekitar kita. Oke, yang terakhir yaitu pengaruh relaksasi. Penjelasan ini lebih rinci dari sebelumnya ya, di mana relaksasi itu yang pertama dapat meningkatkan keterampilan relaksasi dasar. Ya, relaksasi dasar apa sih? Nah, ini yang barusan udah disebutin tadi, yaitu seperti melakukan aktivitas sehari-hari, latihan fisik, berhubungan sosial, dan aktivitas keagamaan. Ini jenis relaksasi mandiri yang bisa kita lakukan tanpa perlu bantuan profesional. Dan jika memang kita berada di kondisi yang benar-benar warning gitu, kita bisa minta bantuan profesional sih sebenarnya, tergantung dari tingkat kebutuhan kita. Apakah kita membutuhkan profesional atau tidak. Kemudian yang kedua, pengaruh relaksasi itu dapat efektif mengurangi stres. Seperti tadi disebutkan ya, kalau dengan relaksasi itu dapat menormalkan kembali pernafasan, menormalkan juga pacu jantung dan denyut nadi, sehingga tubuh menjadi rileks dan mengurangi stres. Hormon stres yang ada di otak kita menjadi lebih stabil. Kemudian yang ketiga,
yaitu mengatasi insomnia. Ketika kita sudah mulai merasa lega, merasa tenang dan rileks, maka kita juga bisa beristirahat, bisa tidur dengan tenang tanpa mengalami gangguan tidur lagi. Kemudian yang keempat, relaksasi dapat menurunkan tingkat kecemasan. Yang kelima, dapat mengubah emosi negatif menjadi emosi positif. Dengan adanya relaksasi, ditambah dengan adanya semacam modifikasi persepsi, dapat mengubah emosi yang semulanya negatif menjadi positif. Karena dengan kondisi kita yang sudah tenang, sudah rileks, sudah santai, maka kita bisa lebih mampu mengelola emosi. Ya. Dan yang terakhir, relaksasi juga tentu dapat merilekskan tubuh. Otot-otot yang semula kaku menjadi lebih rileks lagi. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, baik itu dalam tutur kata ataupun pengucapan kalimat. Untuk segala kelebihannya itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk kekurangannya itu dari diri saya sendiri. Mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah bersedia untuk menyimak video ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.